Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Buddha Daikian, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arthur Augustin yang akan menjadi moderator pada konferensi pers hari ini yang bertemakan urgensi mengatasi sampah plastik di lautan Indonesia. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Aini Zelin selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, juga para narasumber serta partner media yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Sekarang saya akan memperkenalkan para narasumber kita yang luar biasa ini. Pertama ada Ibu Ajeng Dwi Aningtyas selaku anggota tim koordinasi nasional penanganan sampah laut. Ada Bapak Gabriel Nicholas selaku Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan. Ada Ibu Anastasia Soyo selaku Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lalu ada Ibu Eugenia Fiora selaku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang terakhir ada Ibu Brenda Berlin selaku aktivis lingkungan yang merepresentasikan Pandawa Group. Pertama, saya akan mengundang Ibu Aini Zelin untuk berbicara. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Selamat siang kepada rekan-rekan media dan narasumber yang hadir pada hari ini dan seluruh masyarakat Indonesia. Hari ini saya Aini Zelin Afiro sebagai Kepala Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengadakan konferensi pers untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terkait urgensi mengatasi sampah plastik di lautan Indonesia, yang dimana sampah plastik merupakan salah satu penyumbang pencemaran laut di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menjaga ekosistem di lautan. Menurut laporan terbaru, Indonesia adalah salah satu penyumbang terbesar sampah plastik di lautan. Setiap tahunnya sekitar 3,5 juta ton sampah plastik masuk dalam lautan kita, sehingga hal ini menjadi ancaman bagi keanekaragaman, tetapi juga berdampak pada kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut. Maka dari itu, hari ini kami hadirkan 5 narasumber yang akan membahas dan menjelaskan. Kami berharap dengan adanya kelima narasumber ini dapat menjawab kekhawatiran masyarakat dan meningkatkan kepedulian kita terhadap sampah plastik di lautan. Oleh karena itu, mari kita bahas langsung oleh para sumber hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Ibu Aini Zelin. Sekarang saya akan memanggil narasumber pertama kita, Ibu Ajeng Dwi Aningtyas. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator. Selamat siang rekan-rekan media yang kami hormati. Terima kasih telah hadir dalam konferensi pers hari ini. Saya Ajeng Dwi Aningtyas sebagai anggota dari tim koordinasi nasional penanganan sampah laut. Untuk pihak yang mengetahui, kami dibentuk atas tercetusnya rencana aksi nasional penanganan sampah laut tahun 2018 hingga 2025 melalui peraturan Presiden nomor 83 tahun 2018. Hari ini kami ingin menyampaikan informasi penting mengenai tingkat jumlah sampah laut di Indonesia. Sampah laut merupakan masalah yang semakin parah dan memberikan beban besar pada ekosistem, keanekaragaman hayati dan ekonomi nasional. Secara global, sampah plastik mendominasi komposisi permasalahan pencemaran laut sekitar 60 hingga 80% dari jumlah total. Di Indonesia, proses pengolahan sampah yang kurang efektif di daratan menyebabkan kebocoran sampah ke wilayah perairan dan menambahkan pelik permasalahan sampah laut. Di tahun 2010, Indonesia berkontribusi sebesar 10% terhadap keberadaan sampah plastik laut global, dan distribusi tren yang sangat minim diperkirakan akan tetap muncul hingga 2025. Saat ini 80% sampah laut Indonesia berasal dari darat, dengan 30% dari sampah tersebut dikategorikan sebagai sampah plastik. Setiap tahunnya ada 1,29 juta ton sampah plastik yang turut dipengaruhi oleh pasang surut ombak masuk perairan Indonesia dan berkontribusi terhadap akumulasi sampah lokal. Berikut saya akan bacakan hasil data dari teman kami selama 6 tahun terakhir mengenai jumlah sampah plastik yang berada di laut Indonesia. Di tahun 2018 itu ada 615
15.674 ton. Di tahun 2019 itu ada 566.074 ton. Di tahun 2020 itu ada 521.540 ton. Di tahun 2021 itu ada 440.106 ton. Di tahun 2022 itu ada 398.000 ton. Di tahun 2023 359.061 ton. Demikian sekiranya yang dapat saya sampaikan mengenai jumlah sampah laut di Indonesia. Kami mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam mengatasi tantangan ini. Kesadaran kolektif dan tindakan nyata sangat penting untuk menjaga kebersihan laut. Kita terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Ajeng Bian Tias. Sekarang saya akan memanggil Bapak Gabriel Nicholas. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selamat siang rekan-rekan media yang saya hormati. Selamat siang untuk Ibu Aini selaku Kementerian Kepala Bidang Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Saya selaku Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memaparkan beberapa masalah urgensi yang dihadapi oleh Indonesia pada saat ini. Sampah plastik di lautan telah menjadi masalah global yang mendesak di Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, tantangan ini meningkatnya penggunaan plastik sekali pakai dan kurangnya pengelolaan limbah yang efektif telah menjadi ancaman serius bagi ekosistem laut, kesehatan masyarakat, dan perekonomian. Berdasarkan materi dan data yang telah kami dapatkan, Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut, kami ingin melaksanakan betapa pentingnya masalah mengenai pencemaran lautan oleh sampah plastik dan dampaknya bagi masyarakat yang ada di daratan. Lebih dari 70% sampah plastik di perairan berasal dari aktivitas manusia di daratan, termasuk yang melalui sungai dan pantai yang tidak dikelola dengan baik. Berikut adalah jenis plastik mikroplastik yang dapat membahayakan ekosistem di laut. Yang pertama itu ada PETA atau polyethylene terephthalate, yaitu botol kemasan air mineral, botol minyak goreng, botol sambal, botol obat, dan botol kosmetik. Yang kedua ada PVC atau polyethylene chloride, yaitu pipa selang, pipa air, taplak meja, botol shampoo, dan botol sambal. Dan yang terakhir ada LDPE atau low density polyethylene, kantong kresek, tutup plastik, plastik membungkus, berbagai macam jenis plastik tipis lainnya. Nah, keberadaan mikroplastik ini dapat menyebabkan dampak-dampak buruk, yaitu salah satunya rusak keseimbangan nutrien di laut. Adanya mikroplastik atau serpihan plastik berukuran kecil dari 5 mm membuat nutrien yang ada di laut menjadi tidak seimbang. Mikroplastik adalah ancaman yang besar untuk penyaring sekaligus pengumpan seperti ikan paus dan manta rai. Sayangnya, sampah plastik yang sekarang memenuhi lautan dapat membahayakan ikan paus dan manta rai. Racun yang terkandung dalam mikroplastik akan berbahaya bagi metabolisme dan fungsi dari ikan paus dan manta rai. Begitu eksistensi ikan penyaring pengumpan terancam, dengan kata lain, ekosistem juga turut terancam karena rusaknya keseimbangan ekosistem di laut. Yang kedua, membahayakan keselamatan hewan di laut. Seperti banyak yang beredar di media, sudah sering terpampang hasil penelitian memilukan dari hewan-hewan di laut akibat sampah mikroplastik. Dan yang terakhir adalah mengurangi populasi fitoplankton. Sampah mikroplastik ini sangat mengurangi populasi fitoplankton. Seperti yang kita tahu, fitoplankton itu organisme sumber oksigen yang ada di bumi paling besar. Jadi saya selaku KLHK mengajak seluruh masyarakat di Indonesia untuk lebih memperhatikan kesadaran sampah plastik yang ada di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bapak Gabriel Nicholas. Selanjutnya saya akan mengundang Ibu Eugenia Fioren untuk berbicara. Waktu dan tempat dipersilakan. Sebelum terima kasih kepada saudara moderator, saya selaku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Eugenia Fioren, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dan rekan-rekan media dalam konferensi pers kali ini. Hari ini kami berkumpul untuk membahas isu yang sangat penting dan mendesak, yaitu urgensi mengatasi sampah plastik di laut.
Kami tahu banyak dari masyarakat mempunyai kekhawatiran. Maka dari itu dalam kesempatan kali ini, saya selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud ingin menekankan pentingnya peran pendidikan dalam mengatasi masalah ini. Kami percaya bahwa melalui pendidikan yang baik, kita dapat membentuk generasi yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Indonesia menempati posisi ke-9 sebagai negara dengan sampah plastik terbanyak di dunia pada tahun 2019 dengan jumlah mencapai 1,37 hingga 1,73 juta ton per tahun. Kami merespon krisis ini dengan menerbitkan peraturan Presiden nomor 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah laut. Salah satu aktor utama dalam aksi ini adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek yang memanfaatkan momentum untuk membentuk kesadaran lingkungan sejak usia dini. Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah laut menimbang bahwa sampah di laut menyebabkan terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem perairan, serta membahayakan kesehatan manusia. Dan juga sampah plastik merupakan komponen yang sangat sulit diurai oleh proses alam sehingga berbahaya bagi ekosistem perairan dan kesehatan manusia. Kami menilai bahwa edukasi penanganan sampah plastik menjadi salah satu solusi yang bisa diterapkan dalam pendidikan sejak usia dini untuk membantu mengatasi permasalahan lingkungan. Aktivitas tersebut merupakan salah satu bagian dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang bisa disebut dengan P5 yang penting untuk ditanamkan sedini mungkin pada anak-anak. Proyek ini juga dirancang sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat melakukan penyelidikan, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Peserta didik bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan untuk menghasilkan produk atau tindakan berdasarkan pedoman Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022. Harapannya setelah pembelajaran P5 yang dimulai dari anak-anak usia dini, maka akan muncul aksi di masyarakat yang mengurangi sampah plastik di lautan. Dalam konferensi pers kali ini, dukungan Bapak dan Ibu dan teman-teman semua dalam mengurangi sampah plastik ini sangat berarti bagi kita sekalian. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Yusnia Fiore. Selanjutnya saya akan mengundang Bu Anastasia Soyu untuk berbicara. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Selamat siang rekan-rekan media yang kami hormati. Terima kasih atas kehadiran Anda di konferensi pers pada hari ini. Saya Anastasia Soyu sebagai Kementerian Kelautan Perikanan. Sampah plastik di lautan merupakan tantangan serius yang mempengaruhi kesehatan ekosistem, kehidupan biota, dan juga kesejahteraan masyarakat. Dari sampah plastik ini berpotensi menurunkan produktivitas hasil laut. Oleh karena itu, di sini kami akan merangkai upaya-upaya apa saja yang akan dan telah kami lakukan. Yang pertama itu mengadakan Sekolah Pantai Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dalam menjaga kelestarian laut dalam program unggulan Ditjen PKRL. Sejak 2017 hingga 2023 dilaksanakan di 14 kabupaten dan juga kota yang diikuti oleh 700 siswa-siswi termasuk SMP, SMA, dan juga SMK sederajat. Salah satunya di SMA Negeri 5 Tanjung Pinang, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yaitu terdapat observasi, analisis, dan juga aksi nyata dengan metodologi 4A, yaitu amati, analisa, ajarkan, dan juga aksi. Tujuan dari Sekolah Pantai Indonesia ini, siswa diajarkan untuk lebih memahami pentingnya menjaga pesisir dan juga laut, terutama pada sumber daya laut yang kaya. Yang kedua, membentuk tanggung jawab dan juga kepedulian, serta diharapkannya lahir generasi muda bangsa yang mampu menjadi agen perubahan. Selain itu, ada juga perubahan dan perkembangan yang sudah kami lihat pada tahun 2019. Sejumlah 109 kapal nelayan secara sukarela mengganti alat penangkapan ikan yang merusak dan tidak ramah lingkungan menjadi ramah lingkungan. Yang kedua, dengan meningkatkan aktivitas budidaya ikan yang ramah lingkungan. Selain itu, kita juga mendapatkan solusi dengan cara yang pertama itu kami menyiapkan pusat daur ulang di wilayah pesisir dan juga pulau-pulau kecil atau disebut dengan WMP 3K. Yaitu dengan beberapa kegiatan seperti penangkalan pencemaran, pembangunan tempat penampungan sementara, dan juga pengembangan kawasan pesisir bersih. Yang kedua, menyediakan tempat penampungan. Dan yang ketiga, keberadaan TPS dan PDU ini
menjadi edukasi masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait sampah plastik. Oleh karena itu, kami mohon dukungan sebesar-besarnya kepada masyarakat agar kita dapat menikmati lautan yang bebas dari sampah. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah statement dari saya dan sebagai Kementerian Kelautan dan juga Perikanan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Anastasia Soyo. Terakhir saya akan memanggil Ibu Brenda Berlin selaku aktivis lingkungan yang hari ini akan merepresentasikan panel grup. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selamat siang semuanya. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih telah hadir dalam acara konferensi pers pada hari ini. Saya Brenda Berlin, selaku bagian dari tim Pandawa Group. Pandawa Group sendiri itu terdiri dari 5 orang yang berasal dari Bandung. Pandawa ini bergerak dalam bidang sampah dan menjaga lingkungan. Seperti yang kita tahu, Pandawa sendiri sudah banyak sekali terkenal di kalangan kita semua, dan Pandawa sendiri sudah banyak sekali mendapatkan penghargaan. Salah satunya penghargaan TikTok sebagai salah satu TikTok lokal heroes dalam Year on TikTok 2022 dalam ajang penghargaan Indonesia Green Awards 2023 yang diadakan oleh Latovi School of Social Responsibility. Pandawa juga dinobatkan sebagai di salah satu universitas di Semarang, yaitu UNES. Dalam ulang tahun ke-58, pihak UNES memberikan Pandawa penghargaan berupa anugerah konservasi. Dan selain membersihkan sampah di lingkungan, kami juga mengadakan seminar dan kampanye yang bertujuan mengajak masyarakat dan adik-adik, terutama generasi selanjutnya, untuk lebih menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada. Dengan ada kegiatan ini, kami juga mengajak para masyarakat di sekitar, di setiap kota, di setiap daerah untuk lebih disiplin dalam membuang sampah. Karena yang seperti kita tahu sendiri, sampah di Indonesia itu sudah sangat banyak dan tidak bisa ditoleransi. Kita juga bisa mengubah perilaku kecil. Misalnya dengan menggunakan botol minum yang bukan sekali pakai, yang bisa dipakai berkali-kali. Bisa juga tempat makan yang bukan sekali pakai, mengurangi barang-barang yang dalam penggunaan sekali pakai. Demikian sekian dari kami sampai mengenai sampah plastik di laut dalam konferensi pers hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ibu Brenda. Sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Marlai dari mahasiswa sebagai peserta. Apa peran individu dalam mengatasi sampah laut? Sejauh mana? Apa dampak perubahan gaya hidup mengurangi masalah ini? Oke, terima kasih Marlai. Oke, langsung saya jawab ya. Peran individu itu dalam mengatasi sampah laut, itu individu memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi masalah sampah laut yang sebagian besar berasal dari pengelolaan sampah yang tidak tepat di daratan. Beberapa langkah yang dapat diambil individu untuk berkontribusi dalam mengurangi sampah laut mungkin saya akan jelaskan secara singkat saja. Yang pertama itu kita mengurangi penggunaan plastik atau sampah plastik, makanan-makanan yang terbuat dari kemasan plastik. Yang kedua itu partisipasi dalam kegiatan bersih-bersih atau mengikuti gotong royong. Yang ketiga itu ada edukasi dan kesadaran masing-masing. Yang keempat itu ada dukungan terhadap kebijakan lingkungan. Yang kelima pengurangan volume sampah. Yang keenam ada peningkatan kesadaran masyarakat. Mungkin jelas Marlai? Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Apakah ada lagi? Selamat siang semua. Nama saya Andi dari pihak Globes Media, ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada para narasumber, yaitu bagaimana pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai sampah laut. Oke, saya bantu jawab selaku PLHK. Dari selaku PLHK sendiri melakukan reduce, yaitu mengurangi jumlah sampah yang ada di daratan. Contohnya, mengurangi pemakaian plastik sekali pakai dan menggunakan produk ramah lingkungan.
Kami juga melakukan recycle, yaitu mengolah dan mendaur ulang sampah untuk menciptakan produk yang baru. Kami juga melakukan evaluasi seperti pemantauan berkala dan inspeksi, sistem pelaporan data sampah yang kami lakukan dengan kerjasama dengan pemerintahan lokal, audit kebijakan, penilaian dampak ekosistem, dan evaluasi program edukasi dan sosialisasi yang kami tanyakan langsung kepada masyarakat lokal yang ada di pesisir laut. Terima kasih. Lalu bagaimana dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengatasi dampak mikroplastik pada rantai makanan laut yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan manusia juga? Terima kasih. Baik, langsung saya jawab. Mikroplastik ini merupakan hal yang sangat serius dan juga sangat kami perhatikan. Yaitu upaya yang harus dilakukan dalam menangani ini adalah yang pertama, kita mengedukasi kepada masyarakat terutama pelaku, yaitu yang membangun usaha tentang dampak mikroplastik dan cara mengelola limbah plastik yang baik. Yang kedua, kami bekerja sama dengan pemerintahan daerah setempat untuk melakukan pembersihan pantai. Dan yang ketiga, mendukung kebijaksanaan untuk melarang penggunaan plastik sekali pakai, terutama menghimbau untuk pilih produk yang ramah lingkungan dan dapat terurai. Terima kasih. Selamat siang, saya Laura Florencia dari kompas.com ingin mengajukan pertanyaan. Apakah Kemendikbud memiliki program untuk meningkatkan pemahaman budaya lingkungan di daerah pesisir yang rentan terhadap sampah laut? Terima kasih atas pertanyaannya, saya akan langsung menjawab. Dari Kementerian Pendidikan, Kemendikbudristek memiliki sejumlah program untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman budaya lingkungan di daerah pesisir, terutama terkait dengan penanganan sampah laut. Program tersebut termasuk edukasi dan sosialisasi yang melibatkan masyarakat lokal, sekolah, dan pemuda melalui kerjasama lintas lembaga, seperti tim koordinasi nasional penanganan sampah laut yang fokus pada kampanye lingkungan serta pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan ekonomi sirkulasi untuk wilayah pesisir yang rentan terhadap sampah plastik dan laut. Sekian dari saya, apakah sudah cukup? Ya, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada program pendidikan yang dijalankan oleh Pandawara Group untuk anak-anak dan remaja mengenai pentingnya menjaga kebersihan laut? Baik, untuk program kita belum ada, tapi untuk mengajak itu mungkin bisa dilihat dari sosial media kita, baik di TikTok maupun Instagram. Di situ udah tertera jelas, dan setiap kita akan melakukan pembersihan pasti kita mengajak masyarakat sekitar untuk ikut membantu. Mungkin dari situ anak-anak remaja juga bisa melihat dan bisa ikut membantu. Baik, terima kasih. Apakah sudah cukup? Sekarang saya akan memberi kesimpulan dari konferensi pers pada hari ini, yaitu dengan meningkatnya penggunaan plastik sekali pakai dan kurangnya pengelolaan limbah yang efektif berkontribusi pada pencemaran laut yang parah. Selain mengotori laut, keberadaan sampah juga berpotensi menurunkan produktivitas hasil laut. Dengan memfokuskan perhatian dan sumber daya pada permasalahan kebersihan lingkungan, terutama kebersihan sampah, bersama dengan pendidikan yang baik, kita dapat membentuk generasi yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan mengatasi masalah yang terjadi. Saya akan menutup konferensi pers pada hari ini. Terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir, Ibu Aini Zeli selaku penyelenggara, dan para rekan media yang telah hadir pada konferensi pers hari ini. Maaf jika saya ada salah kata, saya Arthur Agustin mengundurkan diri. Terima kasih.